Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Rinaldi Kartobi dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. Hari pertama, materi pertama mengenai peran kepolisian RI dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusrin SIK Medcom. Dengan pokok bahasan definisi Undang-Undang ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya. Pelanggaran hukum di dunia maya, yaitu pelanggaran isi situs web atau pornografi dan pelanggaran hak cipta, judi online, pencemaran nama baik, penipuan online, illegal access, dan penipuan kartu kredit. Materi kedua mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying yang disampaikan oleh Ibu Dr. Susetyo Herawati. Dengan pokok bahasan, bullying merupakan segala sesuatu bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti. Bullying dapat terjadi di dunia pendidikan, lingkungan masyarakat, media sosial, dan di rumah. Materi ketiga mengenai pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA dengan pokok bahasan pertama, terminal konsep Islam dan nasionalisme. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap terpuji, sebagaimana Quran Surat Al-Hujurat mengakui eksistensi bangsa-bangsa, tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada asabiyah. Dua, keunggulan ideologi Indonesia dibanding negara lain, yaitu memuat nilai-nilai yang universal dan menyeluruh, sesuai dengan hak asasi manusia, sesuai dengan kodrat manusia, menampung dan memberikan wadah bagi sesama golongan, serta merupakan ideologi terbuka. 3. Martabat bangsa ditentukan oleh adat yang menyikapi bangsa. Seperti yang kita ketahui, Jepang dan Swiss, kedua negara tersebut tidak memiliki agama dan teologi yang jelas, tetapi budaya dan peradaban yang sangat maju. Sementara Arab yang memiliki teologi dan syariat agama yang jelas, budayanya saat ini justru bobrok. Oleh karena itu, nomor satu adalah budaya, bukan agama yang menentukan martabat bangsa. Hari kedua, materi pertama mengenai Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Heriandi SHMS dengan pokok bahasan perumusan visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pilar visi Indonesia 2045. 1. Pembangunan manusia serta penguasaan iptek. 2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan. 3. Pemerataan pembangunan. 4. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Globalisasi yaitu penyatuan seluruh dunia sehingga batas negara menjadi samar. Sebabnya persaingan semakin ketat. 6. Indikator profil pelajar Pancasila yaitu 1. Bernalar kritis, kemampuan kognitif. 2. Kemandirian. 3. Kreatif. 4. Gotong royong. 5. Kebinekaan global. Dan 6. Berakhlak mulia. Sistem akreditasi. Tujuan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel dan menciptakan kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan. Materi ketiga mengenai etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Bapak Muslimin SE MSC dengan pokok bahasan mahasiswa harus menjadi mahasiswa yang ideal, yaitu mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik dan di bidang non-akademik. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang mengejar IPK, namun menjadi mahasiswa yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hari ketiga, Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, materi pertama mengenai peraturan akademik dan plagiarisme dalam proses belajar efektif yang disampaikan oleh Ibu Dr. Erni Hendrawati, SEMSI, dengan pokok bahasan mengenai plagiarisme atau yang sering disebut dengan penjiplakan. Plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya. Contoh plagiarisme, menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa mencantumkan sumber. Cara mengatasi plagiarisme. 1. Sertakan sitasi. 2. Catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. 3. Lakukan parafrase. 4. Lakukan interpretasi. Materi kedua mengenai kode etik fasilitas mahasiswa dan fasilitas belajar yang disampaikan oleh Ibu Dr. Argianti Komalasari, SEMSI AKT CA CMA. Mengenai sistem perkuliahan dalam peraturan akademik. 1. Adanya tahun akademik. 2. Penyelenggaraan pendidikan. 3. Beban dan masa studi mahasiswa. Dengan diploma minimum 110 dan 120 maksimum SKS. Dengan program sarjana, SKS minimal 144 dan maksimum 160.
4. Beban SKS program sarjana semester 1 dan 2 diselenggarakan dengan sistem paket per semester. 5. Beban SKS program sarjana mulai semester 3 ditentukan berdasarkan IP semester sebelumnya, disajikan pada tabel 2. 6. Jumlah SKS bagi peserta didik program pasca sarjana yang tidak sebidang ilmu diatur oleh program studi. 7. Beban SKS program pasca sarjana paling banyak 14 SKS per semester. 8. Sistem perkuliahan tatap muka. Materi ketiga mengenai hak dan kewajiban mahasiswa dan kegiatan kemahasiswaan oleh Bapak Muslimin SE. Hak mahasiswa 1. Melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik. 2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya. 3. Dapatkan bimbingan dari akademisi dan non-akademik. 4. Ikut serta dalam kegiatan lembaga kemahasiswaan. Kewajiban mahasiswa 1. Mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengikuti semua peraturan. 3. Menjaga kebersihan. 4. Menjaga ketertiban dan keamanan. 5. Menjaga suasana akademik yang kondusif di lingkungan fakultas. Larangan mahasiswa 1. Menghalang atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar. 2. Melakukan pemalsuan atas dokumen. 3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana FEB Unila. 4. Melakukan kegiatan perjudian dan minuman keras. 5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Hari keempat tanggal 19 Agustus 2022. Materi pertama mengenai milenial harus mulai lebih kenal investasi di pasar modal yang disampaikan oleh Bapak Henry Prayogi dengan pokok bahasan apa itu investasi. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. 2. Mengapa perlu investasi? Dengan berinvestasi sejak dini, kita dapat sedini mungkin melindungi nilai aset dari inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli uang yang kita miliki. 3. Bagaimana cara membeli saham? Dengan adanya pasar modal yang memberikan jasa layanan jual beli saham, kita bisa membeli saham di IDX, Bursa Efek, maupun platform online seperti Stockbit atau Bibit. Materi kedua, sharing session oleh Heri Andrian, Astrian Hendicaya, dan Super Petir mengenai apa arti dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikat agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencakup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, dan seluruh organisasi. Sekian hasil resume yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.